Selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Rabu, 24 Juli 2024. Pekan biasa ke-16. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 1, ayat 1, dilanjutkan ayat 4 sampai dengan 10. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keluarga imam yang tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia." Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, "Janganlah berkata, aku ini masih muda belia. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 13, ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam bacaan pertama, diperlihatkan bahwa tugas kenabian tidaklah mudah. Tuhan sudah menyiapkan orang pilihannya sejak dari kandungan. Namun, orang yang dipilih seringkali takut dan ragu. Tuhan selalu punya cara untuk meyakinkan dan menyertai mereka dengan tanda. Dalam bacaan Injil, sabda Allah harus berbuah. Agar berbuah, dibutuhkan kerendahan hati untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam hidup. Proses yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Melalui kata-kata ini, Yesus mengundang kita untuk menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah yang baik.
kita harus rendah hati untuk mendengarkan sabda. Selanjutnya, kita harus terus mengolah dan merenungkannya, sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Mendengar sabda tanpa disertai dengan merenungkan dan mengaplikasikannya, tentu tidak ada faedahnya. Iman dan pewarisannya. Iman adalah keseluruhan dari kebenaran-kebenaran yang disingkapkan oleh Allah. Iman merupakan pemberian atau karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui Roh Kudus secara cuma-cuma. Dalam upaya untuk merawat dan mewariskan kebenaran iman itu, diperlukan usaha terus-menerus. Gereja berusaha untuk menjadikan manusia murid-murid Kristus. Ia hendak membantu mereka agar dapat percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, supaya dengan perantaraan iman itu, mereka memperoleh kehidupan dalam namanya. Melalui pengajaran, gereja berusaha mendidik manusia menuju kehidupan ini, dan dengan demikian membangun tubuh Kristus. Semua usaha ini sudah sejak dahulu disebut katekese. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membentuk dan menguduskan kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga kehadiran kami menjadi wujud penampakan wajah-Mu di tengah dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.